Jika memang benar mereka pengikut salaf, harusnya mereka melakukan tabayyun. Itulah akhlak mulia, akhlak-akhlak yang ditampilkan dan diajarkan para salafus soleh. Karena akhlak salaf itu sangat menjaga kemuliaan umat Rasulullah, ketinggian Islam, apalagi adab terhadap ulama dan guru-gurunya. Di mana kemuliaan akhlak salaf kalau lisan tidak terjaga, kalau hati selalu berburuk sangka, dan merasa senang kalau menemukan kekurangan sesama, tidak menghormati dan memuliakan para ulama, atau bagi mereka ulama hanya di kalangan mereka sendiri. Begitukah adab salafus soleh dalam menjaga ukhuwah umat? Begitu banyak video-video kajian Abah Gurus Kumpul yang bisa kita nikmati, bisa kita teladani, tapi kalian malah mencari celah-celah kekurangan. Kenapa bisa demikian? Karena hati kalian telah dipenuhi dengan kebencian sehingga tidak lagi terpaut dengan keindahan. Memang susah menjelaskan kepada lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada kotoran. Sekali lagi, akhlak salafus soleh adalah akhlak yang menjaga lisan, hati, dan kemuliaan umat Rasulullah SAW. Mereka adalah pribadi yang dipenuhi dengan kemuliaan akhlak. Mereka sangat takut kepada Allah jika apa yang mereka pradugakan itu tidak benar terjadi. Itulah yang membuat kita miris. Mereka langsung memotong dan mempublikasi tanpa tabayun terhadap jamaah dan murid-murid Abah Gurus Kumpul. Mereka tidak memahami penjelasan yang utuh dan bagaimana konteksnya. Justru mereka merasa bangga dengan mempublikasikan kekurangan-kekurangan yang mereka framing dengan keburukan. Begitukah akhlak salafus soleh? Dan kalau kita saksikan bagaimana mereka para pembenci yang memotong-motong video Abah Gurus Kumpul dengan memframing dengan tuduhan khurafat, bid'ah, sesat, pendusta, menuhankan manusia, dan lain sebagainya. Rasanya kita menyaksikan pun hati kita tersayat. Kita berpikir, anak ini, mereka ini, kalau ini seorang muslim, apakah benar begini tindakan seorang muslim? Dan kalau kita telusuri siapa mereka, justru mereka mengklaim menempatkan dirinya sebagai pengikut salaf, sebagai manhaj salaf, dakwah salaf, penegak sunnah. Terkadang kita bertanya, beginikah akhlak pengikut salaf? Beginikah akhlak-akhlak yang dicontohkan para generasi salaf? Tentu jawabnya tidak. Jangankan terhadap Abah Gurus Kumpul, ulama yang begitu besar yang dicintai jutaan umat, bahkan antar sesama umat Islam pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu karomah atau kemuliaan dan ketinggian akan kewalian Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang populer kita kenal dengan Abah Gurus Kumpul, yaitu kedalaman spiritualitasnya dan cintanya yang begitu mendalam kepada Rasulullah SAW. Manifestasi cintanya itulah yang diyakini mengaliri kolbu-kolbu umat Rasulullah, sehingga Abah Gurus Kumpul senantiasa dicintai jutaan umat dan senantiasa diperbincangkan. Namun sayangnya,
Di tengah jutaan umat yang begitu mencintai beliau, terdapat secuil orang-orang aneh yang mencoba mengkerdilkan, menghujat, menghina Abah Guru Sekumpul. Saya heran ketika mereka mengklaim diri mereka sebagai pengikut salaf, manhaj salaf, dakwah tauhid, penegak sunnah. Padahal akhlak dan adab mereka ketika memotong-motong video Abah Guru Sekumpul, kemudian memframing sedemikian buruk, sangat jauh dari akhlak salafus soleh. Mereka menuduh Abah Guru Sekumpul hurafat, bid'ah, pendusta, sesat, na'udzubillah min zalik. Apakah begitu akhlak salaf? Bukankah akhlak salafus soleh itu adalah akhlak yang begitu mulia? Padahal, jikapun mereka menemukan pernyataan dan video kontroversial dari Abah Guru Sekumpul, jika memang benar mereka pengikut salaf, harusnya mereka melakukan tabayyun. Itulah akhlak mulia, akhlak-akhlak yang ditampilkan dan diajarkan para salafus soleh. Karena dengan tabayyun, mereka akan mendapatkan penjelasan yang utuh. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir kena aja. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Jika mengkritik dengan tujuan mulia, maka hasilnya akan konstruktif dengan menjaga kemuliaan Islam, bukan dengan menjatuhkan, mencemooh, menghujat, bahkan menghina seperti itu, yang justru malah memecah belah umat, membuat kita malu sebagai umat Rasulullah. Karena akhlak salaf itu sangat menjaga kemuliaan umat Rasulullah, ketinggian Islam, apalagi adab terhadap ulama dan guru-gurunya. Bukan malah sebaliknya, mencari kekurangan, mencari-cari aib, dan merasa bangga mencari-cari kesalahan, dan merasa bangga mempublikasikannya tanpa dia sadari apa yang dilakukannya adalah dosa yang kelak harus dipertanggungjawabkannya. Di mana kemuliaan akhlak salaf kalau lisan tidak terjaga, kalau hati selalu berburuk sangka, dan merasa senang kalau menemukan kekurangan sesama, tidak menghormati dan memuliakan para ulama, atau bagi mereka ulama hanya di kalangan mereka sendiri. Begitukah adab salafus soleh dalam menjaga ukhuwah umat? Dalam menyikapi perbedaan? Tentu tidak. Begitu banyak video-video kajian Abah Guru Sekumpul yang bisa kita nikmati, bisa kita teladani, tapi kalian malah mencari celah-celah kekurangan. Kenapa bisa demikian? Karena hati kalian telah dipenuhi dengan kebencian sehingga tidak lagi terpaut dengan keindahan. Memang susah menjelaskan kepada lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada kotoran. Sekali lagi, akhlak salafus soleh adalah akhlak yang menjaga lisan, hati, dan kemuliaan umat Rasulullah SAW.
kemuliaan dan ketinggian Islam yang diridhoi Allah, kemuliaan dan ketinggian ukhuwah Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Semua kita merujuk kepada salafus soleh. Kan salaf itu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi seluruh umat Islam itu merujuk kepada salafus soleh. Di antara dakwah salafus soleh itu adalah kemuliaan akhlak. Jadi dakwah salaf itu mengajak umat kepada kemuliaan akhlak. Akhlak sebagai pribadi, akhlak sebagai kepala rumah tangga, bagaimana akhlak terhadap pemimpin, bagaimana akhlak terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap jiran tetangga, terhadap sesama umat Islam, bahkan terhadap binatang sekalipun, bahkan terhadap tumbuh-tumbuhan dan alam semesta ini. Islam telah menampilkan akhlak yang mulia. Jadi dakwah salaf itu mengajak kepada keluhuran, kepada akhlak yang mulia. Maka di antara tradisi akhlak adab salaf ketika menuntut ilmu, di antaranya adalah mereka memiliki akhlak yang mulia, yang agung terhadap para guru-guru, terhadap para ulama-ulama. Mereka menjaga lisannya, menjaga hatinya, agar tidak pernah terfikir mencari kekurangan kelemahan guru, kelemahan ulama. Bahkan sebahagian riwayat ditegaskan mereka itu ketika berguru kepada ulama, mereka itu berdoa, mereka bersedekah agar mereka tidak melihat kekurangan, tidak tampak aib-aib gurunya. Karena tidak ada yang maksum selain Nabi. Ini akhlak salafus soleh. Jadi kalau ada orang kemudian mengidentifikasi, mengaku-ngaku bahwa mereka pengikut salaf, tetapi akhlak mereka, adab mereka terhadap ulama, terhadap guru-guru begitu buruk dan jelek, maka pasti mereka adalah bukan pengikut salaf. Mereka justru perusak salaf, perusak dakwah salaf. Karena dakwah salaf itu sangat mulia, sangat luhur, sangat agung akhlaknya. Bagaimana menjaga lisan, menjaga hati, tidak menyakiti sesama umat Islam, tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti sesama manusia. Bagaimana menjaga lisan, menjaga hati, tidak berburuk sangka. Berburuk sangka itu bukan akhlak salaf. Maka Nabi menegaskan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa muslim itu adalah muslim yang selamat lisannya, selamat tangannya terhadap sesama umat Islam. Dan kalau kita saksikan bagaimana mereka para pembenci yang memotong-motong video Aba Guru Sekumpul dengan memframing dengan tuduhan yang begitu buruk, dengan tuduhan khurafat, bid'ah, sesat, pendusta, menuhankan manusia, dan lain sebagainya. Rasanya kita menyaksikan pun hati kita tersayat. Kita berpikir, anak ini, mereka ini, kalau ini seorang muslim, apakah benar begini tindakan seorang muslim? Dan kalau kita telusuri siapa mereka, justru mereka mengklaim menempatkan dirinya sebagai pengikut salaf, sebagai manhaj salaf, dakwah salaf, penegak sunnah. Terkadang kita bertanya, beginikah akhlak pengikut salaf? Beginikah akhlak-akhlak yang dicontohkan para generasi salaf? Tentu jawabnya tidak. Jangankan terhadap Aba Guru Sekumpul, ulama yang begitu besar yang dicintai jutaan umat, bahkan antar sesama umat Islam pun
kita merasa tidak sanggup, tidak pantas untuk melakukan hal-hal yang membuat mereka malu, rendah. Kita stigma dengan perilaku buruk, seakan-akan dia punya aib besar, memalukan. Kita dengan akhlak Islam, akhlak yang dicontohkan Nabi, Rasulullah, dan para salafus soleh, justru akan berupaya untuk menutup segala kekurangan, aib-aib, dan dosa-dosa di antara sesama umat Islam, bahkan umat manusia. Saya kira begini akhlak salafus soleh. Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin, karena nabinya adalah nabi yang terbaik, manusia terbaik akhlaknya. Dan agama ini turun untuk memperbaiki akhlak. Mana mungkin orang yang mengaku sebagai orang yang paling murni, yang paling suci, yang paling lurus tauhidnya, tetapi akhlaknya tidak terpuji, akhlaknya bobrok, moralnya bobrok. Itu bukan akhlak Islam. Video ini kami dedikasikan sebagai wujud rasa cinta kami yang begitu mendalam terhadap para wali-wali Allah, ulama-ulama, guru-guru kita, dan seluruh hamba-hamba yang soleh, terkhusus kepada Abah Guru Sekumpul. Rasanya hati ini tersayat menyaksikan potongan-potongan video Abah Guru Sekumpul di framing sedemikian buruk. Semoga cinta ini dapat menjadi saksi kelak dan menjadi wasilah untuk dapat berkumpul dengan orang-orang soleh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.